Hai semuanya, selamat datang di Fitmat. Di video kali ini, kita akan belajar data dan grafiknya. Data sederhananya adalah informasi. Tinggi badan, jumlah buku yang kalian bawa, atau banyak kursi yang terpakai di kelas kalian adalah contoh data. Nah, data-data ini kalau kalian perhatikan, itu mengandung nilai berupa angka. Data yang berupa angka itu disebut sebagai data kuantitatif. Jumlah buku dan kursi adalah contoh data kuantitatif yang diskrit. Sedangkan tinggi termasuk data kuantitatif yang kontinu. Ketika tinggi badan diukur, nilainya bisa 162 cm atau 163 cm. Tapi bisa juga berada di antaranya, seperti 162,65 cm. Dalam suatu rentang, untuk data kontinu, terdapat jumlah nilai yang tak terhingga di antara dua nilai data. Jadi untuk tinggi badan tadi, 162 atau 163 cm adalah kemungkinan nilai yang diperoleh. Tapi bisa juga di antara kedua nilai itu, seperti 162,723 cm. Keakuratan data yang kalian ukur itu tergantung ketelitian alat ukur yang kalian gunakan. Sementara itu, data diskrit adalah data yang nilainya tertentu. Data diskrit itu terpisah. Tidak ada nilai lain yang mungkin di antara dua nilai yang berurutan. Jadi semisal, kalian bertanya ke pengurus kelas, berapa banyak jumlah kursi yang terpakai? Mereka pasti jawab dengan bilangan bulat seperti 1, 2, 3, 35, atau 36 kursi. Tapi tidak mungkin mereka jawabnya 35,718 kursi. Data kontinu umumnya diperoleh dari mengukur. Lama waktu berlari dapat diukur menggunakan stopwatch. Jarak dari rumah ke sekolah biasanya diukur dengan menggunakan instrumen sederhana seperti meteran. Di sisi lain, data diskrit seperti jumlah pelari atau jumlah rumah di satu ruas jalan diperoleh dengan menghitung, yang mana nilainya sebatas bilangan bulat. Nah, semua contoh tadi adalah data kuantitatif. Tapi, apakah semua data itu berupa angka? Tentu tidak. Contohnya misal, jenis minuman kesukaan saya adalah susu. Ini adalah informasi, sekaligus data yang tidak mengandung angka. Contoh data yang tidak berupa angka seperti ini, kita namakan data kualitatif, yaitu data yang menyatakan jenis atau sifat berupa kategori. Contoh lainnya ukuran baju. Ada yang besar, ada yang sedang. Jenis film, ada drama, ada aksi. Dan benda, ada yang padat seperti batu. Ada juga yang cair seperti air. Untuk jenis film dan jenis benda, itu adalah contoh data kualitatif yang nominal. Sedangkan kategori ukuran baju adalah data kualitatif yang ordinal. Data dikatakan ordinal jika memiliki urutan atau tingkatan yang logis antar nilainya. Kalau kita lihat, ukuran baju ini dikategorikan ada yang kecil, ada yang besar, dan ada yang sedang. Dan bisa kita urutkan dari ukuran yang terkecil ke terbesar, atau sebaliknya, terbesar ke terkecil. Tingkat penilaian seseorang juga termasuk data ordinal, karena terdapat tingkatan yang logis. Kita bisa urutkan mulai dari penilaian yang sangat buruk hingga penilaian yang sangat baik. Nah, kalau data ordinal itu memiliki urutan, nominal justru tanpa urutan. Contohnya jenis film. Drama, aksi, petualangan, walaupun kita urutkan berdasarkan alfabet, tidak akan mengubah makna datanya, karena tidak memiliki urutan atau tingkatan yang logis. Kalau data kuantitatif diperoleh dengan mengukur dan menghitung, data kualitatif diperoleh melalui beberapa cara, seperti wawancara, yaitu bertanya langsung ke seseorang, observasi, yaitu mengamati secara langsung, dan survei, yaitu pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada sejumlah orang. Contohnya, melalui lembar survei jenis film kesukaan siswa, atau melalui wawancara mengenai tingkat kesukaan seseorang terhadap beberapa jenis minuman. Tentu saja, semakin banyak data yang dikumpulkan, lama-kelamaan pasti akan menumpuk. Jadi kita perlu menyusun data ini agar tetap bisa dibaca. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan tabel data. Tabel data umumnya terbentuk dari baris horizontal dan kolom vertikal yang saling berpotongan. Setiap kotak yang terbentuk dari perpotongan mereka disebut sel dan dapat berisi angka ataupun data lainnya. Kolom dan baris memiliki label yang membantu dalam menginterpretasikan data yang ada di dalam sel. Kita lihat contoh tabel data sederhana ini. Tabel ini akan kita isi dengan data yang dikumpulkan dari lembar survei tentang jenis film kesukaan siswa di kelas. Setiap siswa memilih beberapa opsi yang ada pada lembar survei. Dari kumpulan jawaban yang diperoleh, kemudian dihitung dan ditulis di tabel. Angka-angka yang tercatat ini adalah hasil survei kita. Tabel ini memiliki 5 kolom
dan setiap kolom labelnya sesuai pilihan pada survei, seperti komedi atau drama. Dan juga terdapat satu baris yang labelnya jumlah siswa. Label-label ini mempermudah kita dalam mengetahui apa arti dari angka yang ada di sel. Contohnya 8. Itu adalah perpotongan antara kolom untuk drama dan baris untuk jumlah siswa. Artinya, 8 siswa memilih drama dalam survei. Tabel ini berbentuk horizontal karena kolomnya lebih banyak daripada barisnya, tapi tidak dibatasi. Jika kalian ingin mengubahnya ke dalam bentuk vertikal, boleh-boleh saja. Kedua tabel ini tetap mengandung kumpulan data yang sama, hanya susunannya yang berbeda. Semakin banyak data yang dimuat di tabel, maka semakin kompleks juga susunan dan tampilannya. Contohnya, tabel data pabrik tepung ini. Terlihat banyak data kuantitatif yang tersusun. Tabel ini memiliki kolom untuk setiap bulan dalam setahun. Dan juga beberapa baris yang berisi pengukuran berat tepung yang diproduksi dan yang terjual, serta berat tepung yang diolah menjadi mie dan jadi bahan campuran untuk pakan hewan. Dengan tabel data ini, kita bisa mengetahui berbagai informasi, seperti kalau kita ingin tahu produksi tepung terbanyak itu ada pada bulan apa. Jika kita lihat semua angka pada baris produksi tepung, kita akan dapatkan nilai tertinggi berada pada kolom yang berlabel Agustus. Namun jika kita ingin datanya lebih mudah untuk dibaca, ada yang namanya grafik. Grafik adalah representasi visual dari data. Grafik menggunakan elemen visual seperti titik, garis, persegi panjang, atau bentuk lainnya untuk memberikan visual dari data. Pada tabel ini, coba kita fokus pada satu baris data yang mencatat jumlah tepung dalam ton yang diproses menjadi mie, dan kita lihat grafik dari data itu. Jenis grafik ini disebut grafik batang atau diagram batang, karena menggunakan batang berbentuk persegi panjang untuk mempresentasikan nilai data. Sama seperti tabel data, grafik juga memiliki label pada kedua sisinya. Sisi-sisi ini kita sebut sumbu pada grafik. Sumbu horizontal di bagian bawah menunjukkan bulan-bulan selama setahun, sedangkan sumbu vertikal di sisi kiri menunjukkan berat tepung yang diproses menjadi mie dalam satuan ton. Kita bisa lihat langsung tinggi batang pada grafik sesuai dengan nilai yang ada pada tabel. Nilai tinggi batang bisa dilihat dari skala pada sumbu vertikal. Data dalam tabel menunjukkan bahwa berat tepung yang diproses menjadi mie pada bulan Juli adalah 5 ton. Dan grafik batang untuk bulan Juli memiliki tinggi yang menunjukkan 5 ton pada sumbu vertikal. Grafik memudahkan kita melihat perubahan data yang terjadi sepanjang tahun. Kita lebih cepat menemukan bulan dengan nilai tertinggi dan terendah pada grafik karena kita bisa langsung bandingkan tinggi batangnya dibandingkan dengan membaca angka satu persatu dalam tabel data. Makanya diagram batang sangat berguna untuk mempresentasikan data. Ini adalah grafik batang lainnya yang terbentuk dari data jumlah tepung untuk pakan. Tanpa perlu membaca angka, kita langsung bisa lihat paling banyak alokasi tepung untuk pakan ada pada bulan Juni. Dan dari skala di samping kiri grafik, kita lihat bahwa batang tersebut menunjukkan 1 ton tepung. Perhatikan bahwa dua grafik batang ini memiliki skala angka yang berbeda pada sumbu vertikalnya. Grafik tepung untuk mie dimulai dari 0 hingga maksimum 6 ton. Sedangkan grafik tepung untuk pakan dimulai dari 0 tapi hanya hingga 1 ton. Selain itu, masing-masing grafik memiliki pembagian skala sumbu vertikal yang berbeda. Grafik tepung untuk mie, pembagian skalanya setiap 1 ton. Sedangkan grafik tepung untuk pakan, pembagian skalanya itu setiap 0,2 ton. Besarnya pembagian skala ini disebut interval pada masing-masing sumbu. Gabungan antara nilai minimum, nilai maksimum, dan interval membentuk skala pada suatu sumbu. Saat membuat grafik, sangat penting untuk memilih skala yang tepat agar data mudah kita baca. Semisal kita gunakan skala grafik tepung mie pada grafik tepung pakan. Grafik kita akan terlihat seperti ini. Wow! Kelihatannya, tinggi batang sulit dibedakan karena semuanya tertekan ke bawah. Sebaliknya, jika kita menggunakan skala grafik tepung pakan untuk grafik tepung mie, banyak dari mereka malah keluar dari grafik. Jadi hal ini perlu dipertimbangkan saat kalian membuat grafik. Kita harus perhatikan nilai tertinggi dan terendah dalam data agar bisa memilih nilai minimum, maksimum, dan interval yang sesuai dengan data yang perlu disajikan. Misal, bagaimana jika kita memiliki tabel data yang ada nilai negatifnya? Seperti tabel ini, yang mencatat keuntungan pengusaha setiap bulan selama 1 tahun. Keuntungan tertinggi dia adalah 50 juta rupiah. Tapi ada juga bulan dengan nilai negatif, seperti negatif 20 juta rupiah.
yang berarti pengusaha mengalami kerugian. Untungnya, diagram batang dapat kita sesuaikan untuk memuat nilai negatif itu. Kita sisa memperluas sumbu vertikal ke bawah melewati sumbu horizontal. Dengan begitu, nilai negatif dapat digambarkan sebagai batang yang mengarah ke bawah. Dan semua nilai data dapat tergambar dalam skala yang dibuat. Tentunya diagram batang bukan satu-satunya cara untuk mengubah data menjadi grafik. Ada banyak jenis grafik lainnya. Beberapa lebih cocok untuk jenis data tertentu. Tapi, cukup kita bahas satu jenis grafik lagi, sangat umum, yaitu grafik garis. Grafik garis sangat cocok untuk banyak jenis data, terutama data yang menunjukkan perubahan seiring waktu. Tabel data pabrik tepung sebelumnya juga memuat data berat produksi dan penjualan tepung sepanjang tahun. Ini adalah grafik garis khusus data produksi tepung. Jika dibandingkan dengan grafik batang sebelumnya, kita bisa lihat bahwa diagram batang hanya memiliki garis interval horizontal untuk sumbu vertikal. Sedangkan diagram garis juga memiliki garis interval vertikal untuk sumbu horizontal. Kedua himpunan garis ini itu membentuk kisi yang memudahkan kita untuk menentukan posisi titik data pada grafik. Misalnya, di bulan Mei, terdapat titik tepat di perpotongan garis vertikal untuk bulan Mei dan garis horizontal untuk berat tepung 8 ton. Sesuai dengan data yang ada dalam tabel. Jika dihitung, terdapat 12 titik dalam grafik ini. Masing-masing mewakili satu nilai pada baris dalam tabel data. Titik-titik itu juga saling terhubung oleh ruas garis, yang memungkinkan kita melihat yang namanya tren dalam data. Tren adalah pola dalam data seperti naik, turun, atau stabil. Mengidentifikasi tren yang ada pada data berguna dalam beberapa hal. Pertama, tren membantu kita memahami data secara lebih menyeluruh. Misalnya, tren produksi tepung naik pada bulan Maret sampai Agustus, lalu turun dari Agustus hingga November. Kedua, tren juga membantu kita memprediksi apa yang mungkin terjadi di waktu mendatang. Jadi grafik garis sangat berguna jika kita ingin menampilkan data yang memungkinkan kita melihat tren dengan cepat. Tidak hanya itu, grafik garis juga berfungsi untuk membandingkan sejumlah data secara sekaligus dengan beberapa garis. Misalnya kita ingin menambahkan data tepung yang terjual dari tabel ini. Kita sisa membuat garis baru ini. Biasanya, garis ini diberikan warna atau gaya visual yang berbeda agar dapat kita bedakan. Tapi perlu kalian ketahui, grafik garis tidak selalu bisa kita gunakan untuk menyajikan data. Kalian ingat data pertama kita tentang jenis film kesukaan siswa? Ini adalah grafik batang dan grafik garis dari datanya. Kelihatannya grafik garis kurang tepat untuk data ini. Kalian tahu alasannya? Betul, karena pilihan pada sumbu horizontal tidak memiliki urutan logis. Komedi, animasi, aksi, ini semua adalah data nominal, sehingga urutan tidaklah penting. Jadi tren yang mungkin terlihat pada grafik garis tidak berarti. Bahkan bisa jadi malah menyesatkan. Karena ruas garis mengimplikasikan adanya hubungan antar opsi survei seperti animasi aksi atau aksi drama yang bukan bagian dari data. Oleh karena itu, lebih baik kita gunakan diagram batang untuk data seperti ini, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Grafik garis lebih cocok digunakan untuk nilai data yang berubah seiring waktu, karena waktu memiliki urutan alami, sehingga tren pada garis jadi berarti. Sekarang, kalian sudah memahami dasar-dasar dari data. Kalian belajar data kuantitatif dan data kualitatif, menyusun data dalam tabel, serta bagaimana data dapat ditampilkan dalam grafik batang dan garis. Agar semakin paham, kalian bisa mencari dan melihat lebih banyak lagi berbagai macam grafik data, serta mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengannya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, agar kalian bisa belajar bersama-sama. Sampai jumpa lagi di Fitmat selanjutnya.